Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Kak Sigit Pramana Putra. Kepadanya dipersilakan. Kalau duduk itu nggak nyaman pokoknya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bingung ngomong dari mana dulu gitu ya. Cerita dulu ya flashback. Saya dulu alumni sini, yaitu dengan angkatan 2004, kemudian lulus 2007. Nah, dulu di sini saya sekolah di Madrasah Sanawiyah. Kelasnya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu duduknya di kelas B terus gitu. Di sana pindah ke kelas itu sudah di sana. Kelasnya itu pasti di tengah-tengah lagi gitu ya. Saya masih ingat ruangannya tuh, saya tadi ke sana itu kaget. Wih, kok nggak ada ya kelas 2-nya hilang, langsung tiba-tiba udah tembok itu loh yang belakang. Kalau dulu kan ada jalan sempit, itu aku selalu lewat sana itu yang saat gitu. Nah, kan udah nggak ada, ternyata sudah dibongkar. Atau jadi apa? Jadi satu kelas yang kesini ya. Kenangan dulu sekolah di sini itu karena saya ingin belajar agama, jujur. Jadi dari lulus SD, saya kebetulan tinggalnya di pucuk gunung Kesawaran. Ada yang dari ini nggak? Apa Gondong ya? Aku seringnya kalau ngobrol di luar itu ke Gondong aku ya. Dari Kali Duren kalau saya. Sinar Harapan, ada ya daerah-daerah sana ya. Kali Duren. Ya pokoknya dulu kalau jalannya yang masih batu, kalau dulu kan ini aspalnya hancur ya, kalau sana batunya tak keluar. Nah jadi dari lulus MTS dulu saya terus melanjutkan sekolah di SMK di Gadingrejo, kemudian saya lanjutkan kuliah di Yogyakarta, kemudian saya tinggal di sana. Nah perjalanan ke sana saya akan ceritakan dari awal sampai akhir. Nanti ada sedikit cerita-cerita yang mungkin menginspirasi ya dari dalam. Ini sini hari saya berikan tema arsitek nasib ya, karena saya seorang arsitek. Jadi saya bergelut di bidang desain, merancang sebuah bangunan. Nah sekarang bagaimana sih merancang nasib kita seperti itu? Bagaimana sih merancang masa depan kita itu juga harus dipikirkan dari sekarang. Karena kalau kita tidak pernah merancang, tidak pernah memikirkan masa depan kita, itu akan kacau depannya. Karena kita nggak pernah tujuan kita setelah lulus ngapain, setelah lulus mau berbuat apa yang akan kita lakukan dulu. Nah, oke. Ini sedikit dulu nggak apa ya, karena banyak tulisannya. Saya sudah memenangkan kompetisi. Ini bukan apa ya, hanya untuk sharing saja. Sejak saya sekolah sampai sekarang itu 15 lebih, baik nasional maupun internasional. Jadi sudah bermacam-macam lika-liku yang saya pernah ikuti, baik itu sayembara, menulis paper atau menulis buku dan sebagainya. Sampai segi besar ke sini, yaitu sudah saya lakukan 15 lebih lah untuk yang berjuara. Kalau yang enggak, ya enggak sehitung buahnya. Jadi banyaknya partisipan. Nah kemudian saya dulu salah satu alumni yang kalau berprestasi sekali tidak sebenarnya, tapi saya berani orangnya. Jadi waktu itu saya ketika lulus dari SMK atau lulus dari sini itu saya sebenarnya dulu pengennya itu ngambilnya otomotif, tapi nggak diterima. Jadi kan itu sebenarnya kan nggak pintar ya dia. Jadi saya dulu pengen masuk ke SMK jurusan otomotif, tapi ternyata malah diterima di jurusan teknik jantan. Yang saya nggak memikirkan, nggak pernah saya inginkan, tiba-tiba kok diterima di gambar gitu. Aneh banget rasanya itu. Nah jadi waktu itu saya ikutin aja. Saya masuk gitu ya, sekolah. Ternyata bakat itu bukan karena ada dalam diri, tetapi karena suatu proses seperti itu. Jadi bukan tiba-tiba datang bakatnya bisa nyanyi gitu loh, tidak, bisa gambar, bisa ngaji itu kan. Tapi karena dilatih, terus dilatih, nah itu bisa jadi. Nah kemudian ketika SMK saya tekuni, alhamdulillah bisa kuliah ke Jogja.
Dulu kuliah tanpa tes, jadi masuknya itu hanya masukkan nilai rapor. Jadi kalau kalian besok ingin kuliah, usahakan sekolahnya dulu dibenerin dari sekarang. Yang MA, yang MTS, itu sebenarnya masih peluangnya banyak sekali. Kalau sekarang masih kelas 2, kelas 3 itu masih cukup besar. Nah besok usahakan ketika masuk jangan pakai jalur tes, jalur beasiswa. Itu akan mudah sekali. Nah jadi dulu saya masuk lewat jalur PMDK, saya diterima di 2 universitas, di Universitas Islam Indonesia sama di Universitas Teknologi Jakarta. Nah tetapi karena ada macam hal, karena saya memilihkan jangka panjang, saya akhirnya memilih ke Universitas Teknologi Jakarta. Dari segi biaya untuk kuliah dan sebagainya, karena arsitek itu hampir sama seperti dokter untuk biaya kuliahnya. Itu mereka kan banyak sekali membuat modeling, seperti kita istilahnya kayak kalau dokter itu kita praktek gitu. Kemudian di tengah perjalanan saya menerima beasiswa dari Pak Habibie, YAAH Orbit. Itu kalau kalian yang masih kelas 3 sekarang SMP itu bisa, silakan, masih dibuka sampai akhir Februari. Jadi silakan kalian daftar. Dari sekarang itu nanti bisa kalian lanjutkan sampai ke jangka kuliah. Nah ini kemarin juga sudah dapat mandat dari Mbak Iber, kalau untuk disampaikan ke teman-teman gitu. Nah ini hari ini kebetulan di sini, silahkan kalian nanti buka hasriainulhabibiorbit.com. Nanti kalian silahkan apply kalau kalian mau. Yang pasti jangan takut dulu misal nilai 50 kata apa, no, kalian harus coba dulu, kan nggak tahu. Orang yang nggak mau mencoba itu nggak suka dengan itu. Dulu saya menerima itu ketika saya masih kuliah di semester 6 Sebelumnya saya dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan Indonesia, dari BBM dan PPA. Nah, kemudian maju ke sini itu ada yang namanya Pak Habibie, itu lebih enak dia. Dia benar-benar menjurus ke siswa-siswa yang kurang mampu tapi punya semangat gitu ya. Punya semangat ya, perlu diingat, punya semangat dan berprestasi tentunya. Kalau dari segi macam-macam usah disebutin salah satu ya, nanti kalian silahkan buka di website atau lihat CV-nya di download gitu ya. Nah kebetulan saya juga sudah bekerja, jadi ketika saya kuliah itu saya biaya sendiri. Saya bekerja di studio arsitektur di sana. Jadi saya kuliah sambil kerja. Akhirnya ketika saya lulus itu sudah memiliki suatu kerjaan karir gitu. Nah akhirnya saya dipercaya menjadi dosen. Kalau saya belum S2, ini adalah salah satu karena waktu itu saya mendapat juara satu mahasiswa berprestasi se-universitas. Jadi terima kasih. Jadi waktu itu setelah itu saya diangkat menjadi dosen. Nah maka dari itu walaupun kita dari MA sekarang, MTS manapun, sebenarnya bukan hal yang kita untuk kedepannya gitu. Ini baru flashback aja dulu sebentar, nanti ada detailnya. Nah sebenarnya kalau saya itu menekuni karena sesuatu hal yang saya sukai. Jadi saya dulu memang mencoba nggak suka ya dengan arsitektur. Arsitektur itu apa gitu? Hal yang aku aja nggak pengen masuk arsitektur gitu ya. Tetapi kok bisa di arsitektur. Nah itu. Jadi kalau kalian besok ingin menentukan tujuan, silahkan kalian pikirkan dari sekarang. Atau ketika Gusti Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan jalan, kalian harus lakuin itu. Jangan terus malah berkeluh kesah. Wah, saya nggak diterima di otomotif, saya diterima di ini misal. Wah, saya kuliahnya kok di MA ya, tapi nggak di MAN gitu ya. Nah itu jangan seperti itu. Itu adalah pola pikir yang salah. Jadi kalian harus ubah gimana caranya, walaupun kalian dimanapun posisinya, itu bisa mencapai kesuksesan yang tersendiri. Ini hanya flashback contoh-contoh area arsitektur yang pernah saya desain. Jadi ketika saya dulu kuliah itu melebihi batas gitu istilahnya. Jadi ketika belum disuruh buat 3D, saya sudah buat duluan gitu. Jadi sesuatu yang belum disuruh, tapi saya sudah melakukannya. Jadi kalian ketika besok ada misal PR atau apapun diterapkan di pelajaran, ketika belum disuruh, ya kok dikerjain. Jangan nunggu hamil 1 besok mau masuk baru dikerjakan sekarang dulu. Jadi usahakan manajemen waktu sama hal-hal yang dilakukan itu harus benar-benar termanage. Ini karya-karya saya dari semester 3, semester 4, semester 5 gitu ya. Karena saya memang menggeluti di sana. Dulu ketika masuk pertama di arsitek itu bingung, ini apa gitu ya, arsitek itu gak aneh gitu ya, dari MA maksudnya ke arsitek gitu ya. Tapi ya gak masalah gitu.
Nah kemudian ini kompetisi-kompetisi yang pernah saya ikuti. Jadi dulu lucunya gini ya, walaupun ini bahasanya agak sedikit lucu karena saya di aspek sini mungkin banyak ke ini ya, ke agama, tapi bisa dikombin. Jadi apa-apa yang di sini bisa dikombin ya. Mohon di ini sedikit dikombin lah sendiri gitu ya. Nah ketika saya kuliah itu ikut sayembara itu sangat menentukan. Nah ketika kalian sekarang sekolah mungkin ada yang namanya lomba gitu ya, ada lomba apa atau apa itu usahakan ikut. Nah itu kadang kita itu malas cari informasi, itu yang sulitnya. Padahal jenjang lomba, jenjang beasiswa atau apapun itu kalau kita cari informasi itu banyak sekali di internet kalau kalian mau mencari. Tapi sayang kita itu nggak mau mencoba menelusuri gitu. Google itu sudah banyak dari istilahnya, simbang dari segala informasi. Jadi kalau saya dulu selalu gimana caranya dapat uang tambahan dari sayembara, terus dan juga bisa mendapatkan suatu prestasi gitu. Nah, dari sini saya ikut pertama gagal, masuk 10 besar aja enggak, 30 besar aja enggak, mungkin kalau dia apa dibuang karena beda ekspektasi. Mengikuti zaman saya mendapat juara tes 30 dari Universitas Gadjah Mada, lumayan naik dikit ya. Naik lagi bisa juara 3 Kementerian Pembangunan Republik Indonesia. Jadi saya juara 3, waktu itu hadiahnya cukup besar, 15 juta rupiah. Jadi kalau kalian itu memang bertahap ya. Yang pertama gratis. Lama-lama kalau kalian tekuni itu tahu polanya. Oh kalau saya bara itu dia bisa menang seperti ini. Kalau bisa ini seperti ini. Nah seperti itu. Istilahnya gitu. Ini saya bara internasional, Future Arts. Ini saya bara Indonesia, saya naik saja, masuk 6 besar. Kemudian ini saya juga suka apa-apa ya. Saya nggak bisa nulis sebenarnya, tapi saya ikut UNESCO. Saya coba nulis, walaupun dari partisipan, tapi setidaknya saya punya pengalaman menulis gitu. Nah jadi apa-apa yang kalian anggap nggak bisa, itu harus kalian bedah, harus kalian buka gitu. Kalau kalian nggak pernah buka itu, kalian nggak akan pernah tahu gitu. Nah sebenarnya kalau saya berangkatnya itu dari imajinasi. Ternyata saya adalah seorang yang suka berimajinasi, suka berhayal. Ada yang suka berhayal? Yang penting berhayal sesuatu hal yang positif, jangan sesuatu hal yang negatif. Nah ini proyek saya ceritakan dulu. Proyek saya dari semenjak saya kuliah sampai sekarang. Jadi saya nyari kerja di Yogyakarta. Jadi sudah hampir ke seluruh Indonesia ada satu proyek. Di Medan ada, di Batam ada, di apalagi Jogja banyak sekali. Dan sekarang yang dibangun di Bandung, Villa, dan juga ada di Lampung juga ada. Jadi macam-macam. Yang penting nanti ada jurusnya. Nanti jurusnya di terakhir. Ini di Jogja hanya ini di Medan, ini di Jogja. Nah ini adalah proyek gratis. Jadi karena saya juga suka ya dengan sesuatu hal yang sifatnya sosial. Ini adalah membangun taman bacaan masyarakat karena saya ingin membantu Pak Dukuh waktu itu untuk merealisasikan taman bacaan. Sehingga agar anak-anak SD di sekitar sana itu bisa datang ke sini ketika waktu jam istirahat atau waktu libur hari Minggu. Ini open 24 hours untuk yang datang mau lihat atau mau apa bisa pinjam buku dan sebagainya. Sudah dibangun, sekarang sudah selesai. Kemarin juga masuk televisi di RCTI. Jadi dari sini anak-anak itu memang dari adanya fasilitas sosial itu semangat mereka. Ya itu sudah selesai dan aktivitasnya juga sangat full di sana. Dibangun di pinggir sawah gitu ya, di tengah desa. Ya ini proyek-proyek saya yang lain, saya hanya ingin perlihatkan. Kalau ceritain proyek kayaknya nggak lucu ya, tapi ini hanya untuk flashback perjalanan saya selama ini. Ini bandara, jadi waktu ketika saya tugas akhir itu saya mengambil bandara di Bandar Lampung. Jadi Raden Inten saya ajukan ke dinas perhubungan, walaupun hanya dipresentasikan sampai ke dinas. Tapi ya nggak masalah, yang penting kita kontribusi kepada Lampung untuk memberikan solusi. Ketika tidak punya, ini berasal ya, tak apa ya. Nah, kemudian masuk ke acara inti. Nah ini ketika saya kuliah, jadi intinya kalau kalian menggeluti sesuatu hal apapun,
Itu jangan fokus ke satu, usahakan ke yang lain juga, tapi tidak mengganggu yang tujuan utama. Jadi saya waktu itu ikut PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nanti kalau kalian sudah kuliah, silakan kalian ikuti ini. Ini adalah dari Direktorat Dikti, Direktorat Pendidikan Indonesia. Dia memberikan dana bagi kita yang punya ide untuk membuat sesuatu hal apapun. Nah waktu itu saya bukan arsitek, tapi saya punya ide sama teman-teman itu untuk membuat aplikasi dari HP. Nggak kebayang ya, jadi arsitek larinya ke IT, kan nggak lucu. Jadi memang saya itu orangnya itu nggak suka satu hal, tapi harus di apa ya, di break gitu ya. banyak branch-nya, kayak cabangnya sesuatu hal apapun gitu. Nah ini waktu itu dibiayai oleh Kementerian 7 juta setengah untuk buat aplikasi. Sampai masuk mana-mana, baik itu di Indonesia, di Kelas, dan selain Pusaka Indonesia, masuk juga ke koran gitu ya. Jadi kalau kita membuat sesuatu hal yang kreatif dan unik, itu pasti akan dipandang oleh semua orang gitu. Coba deh kalian mulai berpikir sekarang untuk membuka pola pikirnya dari yang kita sekolah di sini seperti ini, itu bukan suatu alasan kita untuk tidak bisa keluar gitu. Kita dimanapun itu tergantung orangnya kalau saya. Jadi kalau kita mau di tempat yang bagus, kalau kita nggak punya rasa semangat, sama aja. Kalau saya dulu pernah punya satu kata-kata yang sangat menginspirasi. Jadi lebih baik kita menjadi ikan yang besar di kolam yang kecil daripada kita menjadi ikan kecil di kolam yang besar. Jadi kalian sekolah di MTS ini misalnya, karena kalian menganggap sekolah ini mungkin masih kecil ya. Padahal kalau saya menganggap ini sudah luar biasa. Nah, jadi kalian harus memotivasi diri kalian untuk menjadi suatu ikan yang besar yang hidup di sana. Paham? Kalian sekolah di mana lah, di negeri misalnya, ternyata kalian menjadi ikan kecil gitu, nggak dilihat gitu, sama aja. Jadi tergantung manusianya. Kalau kita mau berubah, ya manusianya yang harus diubah pola pikirnya. Nah ini masuk orang wis ya hanya cukup dilihat di Google, silakan kalian lihat gitu ya, karena wis tekan bindi sih ya, nggak sombong ya, ini hanya untuk berbagi saja. Nah ketika saya kuliah atau saya sekolah, itu saya dulu adalah seorang yang penuh semangat. Jadi saya nggak pernah habis kuliah atau habis sekolah pulang gitu ya. Enggak, saya habis sekolah cari jaringan. Jaringan itu teman, baik teman atau relasi atau komunitas atau apapun. Dulu ketika saya selesai sekolah, selesai kuliah, saya selalu mencari tambahan lain untuk saya menjadi network saya di belakang. Jadi ketika saya besok sudah besar, network saya itu banyak. Nah, saya ikuti banyak macam ya. Ini ada Green Map Indonesia. Jadi waktu itu saya ngikutin acara penelitian selama 1,5 tahun mungkin ya di Malioboro. Alah nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting kita dapat jaringannya. Nah kemudian saya juga ini. Jadi ini nggak diundang, tiba-tiba datang gitu ya. Jadi saya jalan gitu ya, tiba-tiba lihat di bawah itu ada temu alumni ikatan alumni Belanda di Hotel Sapir gitu ya. Kamu lihat sini yang mahasiswa juga ada 4 orang yang nekat cuma masuk gitu ya, karena ya udahlah datang aja gitu. Nah itu saya nggak punya rasa malu dulu. Ya wah masuk aja ya. Tapi kalau mereka salut dengan orang-orang, wah ya oke mas siap, boleh lah dapat makan gratis. Lalu lah mahasiswa dari waktu itu. Nah ini saya juga ikut banyak macam sentir, kemudian nah ini waktu itu saya dapat beasiswa untuk mengikuti The Six International High School. Jadi ini banyak orang datang dari luar negeri untuk belajar tentang arsitektur landscape atau beda arsitektur alam yang ada di Indonesia, itu di Borobudur. Jadi waktu itu kita ya bermain-main di Borobudur, tapi bukan jadinya ya, maksudnya di lokalitasnya, warganya itu dia apa sih penghasilannya dan sebagainya. Nah ini waktu di Surabaya, jadi waktu itu saya 1 minggu dibayari full, ada dari penerbangan, dari hotel, semuanya dibayari semua, karena hasil jerih payah saya ketika saya kuliah, yang keluar tadi itu loh. Jadi itu menghasilkan ini. Ini di Surabaya itu 1 minggu saya diskusi tentang aplikasi yang dibuat. Ini saya ikut Jogja Heritage Society, jalan-jalan sama orang-orang tua, saya sendiri yang muda gitu ya. Iya, lihat aja nih, aku aja bingung, nggak kelihatan ya. Saya muda sendiri, jadi lain-lain itu adalah dosen waktu itu.
Jadi saya sudah masuk ke lingkungan dosen-dosen, nah jadinya ketularan mungkin jadi dosen. Nah ini waktu itu saya mengisi acara, jadi kalau acara ngomong seperti ini sudah sering, tapi kebanyakan di mata kuliah kewirausahaan, karena saya juga banyak di wirausaha, motivasi, sharing inspirasi, kemudian juga untuk ke sekolah. Makanya ini ketika saya pulang, saya pengen sekali pulang gitu loh. Saya kangen dengan sekolah ini, saya nggak tahu rasanya itu gimana ya, kok nggak ada kesempatan waktu itu. Nah ternyata Mas Eli kemarin sempat bilang, Mas ayo pulang kalau bisa gitu. Waktu saya pulang dan saya setiap minggu itu ke Bandung. Oke lah, tak cancel minggu ini. Saya harus pulang sini sekalian cari orang tua. Ya. Saya keluar dari sana hari Jumat, kemudian saya transit di Jakarta, ketemu kakak dulu, kemudian baru ke sini hari Sabtu, kemudian besok pulang hari jadi sebentar di sini dulu. Jadi mudah-mudahan sih ya sedikitlah saya kembali di sini tuh ada sedikit saya ngasih apa ya? Ya sepengalaman saya lah waktu saya sekolah, saya kuliah gitu, saya kerja gitu. Ini banyak ya kalau saya mengisi bukan apa-apa, hanya saja untuk sharing. Bahwasanya juga saya suka ngomong gitu. Kalau dulu saya bisa ngomong nggak di sini? Saya dulu cukup men. Saya Mas Eli itu kelasnya itu nggak satu kelas sama saya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nggak pernah satu kelas. Tapi kita bisa kenal. Nggak tahu kok saya dulu kenal banget sudah lupa saya. Nggak tahu itu lupa gitu. Jadi saya suka kenalan juga walaupun sulit gitu ya. Kadang mau kenalan dia aja kayaknya lama banget waktu itu, dari kelas berapa itu baru kenal gitu. Nah ini waktu jadi juri, ini ngisi-ngisi banyak ya, ini sharing-sharing aja kalau penyambutan mahasiswa baru. Saya selalu suruh ngisi di depan 3.000 mahasiswa, di depan berapa gitu ya, untuk memotivasi mereka. Ya walaupun intonasinya nggak sekeras ini ya, karena ini saya mau bahas arsitekturnya itu ada gimana gitu, tapi nggak apa. Ini ada intinya di belakang nanti. Oke, ini next sessionnya ini waktu itu inspiring session, jadi bersama mantan wali kota Yogyakarta saya duduk bareng untuk menginspirasi mahasiswa. Jadi ya pengalaman juga, saya juga belajar dari yang ngomong, saya juga ngomongin orang gitu ya. Oke, nah ini saya juga sering kembali ke SMK kalau kalian pengen tahu. Jadi saya juga kembali ke SMK itu untuk berbagi cerita gitu. Nah jadi intinya saya memang suka untuk ya berbagi gitu. Kalau memang ada yang dibutuhkan saya siap gitu. Oke, kalau saya suka jalan-jalan jujur, usahakan kalau kalian yang suka jalan-jalan, kalau kalian manage waktu sudah capek, kalian bisa jalan-jalan. Nah nanti cara baginya ada di belakang. Teman boleh siapa aja. Jadi kalau saya punya satu prinsip, kita masuk kandang kambing, itu kita bisa kambing, tapi kita nggak jadi kambing, kita jadi diri sendiri. Kita masuk kandang sapi, kita tahu sapi, tapi kita nggak jadi sapi, tapi kita bisa moh, bunyinya tahu gitu, moh, tapi kita nggak sapi. Gitu. Sama aja, ketika kita bergaul dengan orang tua, kita bergaul dengan anak-anak, kita bergaul dengan siapapun, itu kita masuk aja ke lingkungan itu, nggak masalah. Yang penting kita tahu, tapi kita nggak jadi mereka. Paham ya? Itu konsep kalau kalian ingin menjadi seorang yang lebur di setiap sudut sisi manusia, pasti gampang. Nah, dari cerita panjang lebar, prestasi dan sebagainya, itu sebenarnya saya intinya di sini. Kalau saya dulu orangnya itu selalu penuh dengan mimpi. Saya dulu orang yang suka selalu bermimpi. Saya bukan orang kaya loh. Serius, saya juga orang nggak punya di sini. Saya terlahir dari anak keempat dari 5 bersaudara. Salah satu anak yang bisa punya, kalau kalian pengen tahu. Jadi adik-adik saya juga sekarang nggak punya, kakak saya juga nggak punya. Karena keterbatasan ekonomi. Kalau saya yang ini saya udah juga. Karena saya selalu cerita ini, saya selalu tersentuh gitu ya. Karena keberanian saya untuk bisa keluar dari zona saya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi waktu itu saya sudah mendirikan sebuah arsitektur ketika saya kuliah. Saya berani aja ya. Bodo amat lah, siapa yang mau lihat juga nanti juga dapat gitu ya. Oh ternyata saya pelajari
hasilnya itu sekarang, bukan yang lalu dulu. Dari proses itu nanti hasilnya lama. Nah kemudian sebenarnya gini ya, banyak orang itu sebenarnya sudah dekat dengan sukses, tapi kebanyakan mereka itu nyerah. Jadi udah putus gitu. Kalau kalian punya semangat, itu harusnya kalian harus lakukan dari awal. Jangan pernah patah gitu. Kalau udah patah itu udah hancur, runtuh semuanya. Fondasi yang dibangun. Misalnya kalau bangunan arsitektur, ketika dia dibangun, fondasinya nggak benar, udah ketika gempa kita kan bocor. Kalian bangun lagi yang baru. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kan usahakan dari sekarang itu sudah punya tujuan. Nah success story saya semuanya sebenarnya tentang mimpi saya waktu itu. Nah ini saya ketika saya lahir, ketika saya SD, saya kan anak keempat ya, saya anak keempat dari 15 bersaudara. Kakak pertama perempuan, kakak kedua perempuan, kakak ketiga laki-laki dulu kuliah, sekolah di sini, MA dan juga FTS-nya di sini. Kemudian saya sekolah di sini juga karena saya tidak mampu ya waktu itu kan. Jadi saya sekolah sini itu karena ya memang biaya juga. Kalau saya lihat histori kakak itu biaya sekolah di sini itu kurang. Oke lah, saya masuk aja sini. Akhirnya saya diterima, saya sekolah MTS, saya lulus. Nah, setelah itu saya bilang ke ibu, Bu, kalau saya lanjutkan ke SMK bagaimana ya? Biayanya seperti apa? Dan nggak apa-apa. Kalau mau sekolah lanjutin, yang penting kamu punya niat, punya tujuan. Oke lah, saya akhirnya ambil. Nah, waktu sekolah itu memang, wah ceritanya itu panjang lebar kalau kalian pengen tahu ya. Bayangkan saya dari sana di Kaliduren, sekolah saya di mana? SMK Negeri 1 dari Rejo. Jaraknya berapa kilo? 25 ya kalau nggak salah, saya itu pakai Google. Setiap hari laju, saya berangkat dari rumah itu jam 6. Saya harus mandi subuh, harus makan ya. Kan bisa bayangkan sekolah saya dulu sekolah itu jalannya masih batu loh dulu. Perut saya itu kayak kaku dipegang. Serius, kayak kaku perutnya. Karena jalannya kan kalian tahu sendiri. Kemarin tanamin pisang tahu ya jalannya itu ya. Iya, karena memang ya wis lah. Kita mau dari mana aja juga nggak masalah gitu. Nah, dari sana saya selalu berpikir sih, walaupun kita orang nggak mampu ya, kita nggak pernah selalu semua yang ya kita nggak punya duit, kita nggak usah melanjutin sekolah lah. Nah itu jangan sampai seperti ini. Karena kalau kita udah udah punya mimpi, walaupun sesusah apapun itu Allah SWT pasti kasih jalan. Dan saya selalu percaya gitu. Nah ini, saya dulu kalau sekolah kan sama aja sama kalian, jalan kaki, jalannya masih batu ini sama. Saya dulu jalan kesini itu dulu saya naik angkot apa ya? Sekarang namanya apa ya? Mobil box itu loh yang atas naik di atas itu loh. Yang 300, mungkin kalian sekarang naik motor ya mungkin ya. Nah, saya dulu naik itu. Jadi kalau berangkat pagi itu sekolah sini naik MTS. Jalan kaki dari Pasar sana itu sini. Ketemu kadang ingat di tempat saudara sana jalan kaki dari tempel sini. Wah, dulu mungkin ambil parises mungkin ya, itu nggak jadi. Parises tahu ya, total saya keluar itu. Nah, jadi walaupun saya pulang kemarin mas sama alhamdulillah sekarang sudah halus. Alhamdulillah lah, pemerintahnya sudah mulai berpikir sekarang ya. Ya sampai masuk kantor kalian juga tahu kan. Saya mana-mana juga saya ikuti terus informasinya. Nah, bapak ibu saya adalah petani. Jadi petani yang hasilnya itu kalian juga sama mungkinnya 1 tahun sekali kan sekali panen. Ada yang petani kakao orang tuanya? Ada. Petani di sawah? Nah sekali panen kan cuma 1 musim kan ya. Kalian bisa bayangkan kalau ketika kita masuk atau kita buat biaya sekolah dan sekali panen mungkin hanya berapa puluh juta. Itu kalau dibagi menjadi 12, itu setiap bulannya saya pernah hitung, itu hanya cukup 800.000 dapatnya. Misal sekali panen 12 juta, kita bagi 12 bulan untuk menghidupi kehidupan. Itu ketemu cuma 800.000. Nah, coba kalian mulai berpikir orang tua kalian itu penghasilan setahun berapa? Coba kalian bagi. Kalau kalian masih santai-santai, masih menikmati saat ini dari anak gitu ya, jangan sampai kalian harus keluar dari zona itu, melihat semuanya, melihat perjuangan orang tua kalian gitu.
Nah ini, jadi dulu kenapa saya selalu berpikir bahwasanya ketika saya habis sekolah, itu saya harus menjadi seorang yang berbeda. Karena apa? Ketika habis lulus, itu banyak menikah. Habis lulus MTS, teman saya SD bahkan. Aku tidak melarang menikah ya, cuma kita masih ada tahapan dulu yang harus dilalui gitu loh maksud saya. Nah, gitu ya, Bang, ya. Bukan saya tidak harus menikah, tapi waktunya gitu loh. Waktunya kapan gitu loh. Nah jadi kebanyakan ini teman SD saya kebetulan. Habis lulus gak lama nikah ya. Kemudian ini contohnya yang teman SD. Kalau yang habis belum lulus MTS juga nikah ada ya, gitu ya. Ada. Jadi kalau saya sarankan habis lulus itu punya tujuan dulu. Jadi waktu itu saya menjuarai ini. Dari sini saya berani berangkat. Saya menjuarai juara LKS tingkat provinsi Lampung. Jadi dari sana saya punya mimpi untuk bisa kuliah gitu. Dulu saya nggak punya mimpi. Kelas 2 itu nggak punya, serius. Nggak punya, karena siapa yang biayain makan sehari-hari cuma sama sambel istilahnya gitu. Kok ya bisa sampai kuliah ke Yogyakarta yang semuanya jauh gitu. Kan impossible. Nah tapi waktu itu saya oke lah, saya daftar, diterima di sini. Ini universitas saya, Universitas Teknologi Yogyakarta. Cerita lucunya gini. Jadi waktu itu ketika saya sudah diterima itu kan saya harus pergi ke sana ya. Saya pergi ke sana itu hanya dengan uang 3 juta rupiah. Uang 3 juta rupiah itu saya dapatkan dari minjem ke saudara. Karena bapak waktu itu hanya ada uang sekitar 1,5 juta. Jadi masih minjem 1,5 juta kepada saudara. Bayangkan, kalian bisa bayangkan karena nggak punya duit. Nah saya waktu itu minjem. Saya berangkat sendiri, semua sendiri saya sini. Saya nggak pernah diatur orang tua. Ketika saya SMK juga saya nggak pernah daftar sendiri. Waktu saya berangkat, saya dari sini itu saya tahu Magicom. Nah saya bokong itu Magicom karena ini saya buat makan ya nanti ya. Magicom, saya tidurnya cuma beralaskan kayak gini. Tapi ya kayak gitu loh, enggak yang halus banget gitu ya. Saya bawa itu kayak gitu dari tempat kakak saya di Jakarta. Jadi waktu itu saya mampir di Jakarta, saya dikasih Magicom, saya dikasih apa namanya, lambal, saya baju-baju bekas. Karena kan waktu itu, ya gimana ya, saya juga nggak pernah main, nggak punya baju gitu ya, bagus-bagus untuk kuliah. Namanya kuliah kan bajunya yang paling nggak ya berkerah lah ya. Oh baju pakai kasar belum semua gitu. Alhamdulillah waktu itu dikasih dari kakak saya, kemudian saya ambil, saya bawa gitu. Saya bawa apa namanya ambal, saya bawa ambal, saya bawa Magicom itu, saya naik bisnya itu nggak langsung dari Lampung ke sana enggak, saya potong-potong karena biar murah. Dari sini naik apa namanya travel sampai ke Bakau nyebrang, dari Bakau ke Jakarta naik bis ke sana, itu biayanya lebih murah daripada langsung yang berdiri. Wah saya dulu mikirnya gini. Ada yang mau hipnotis saya, ada yang mau ngerampok, bodoh amat saya itu udah punya tujuan dulu gitu ya, istilahnya gitu. Itu saya cuma modal 3 juta rupiah dari uang pinjam. Ya wes semuanya sendiri gitu ya. Nah ini, saya terlalu kreatif ya ketika zaman kuliah. Saya dulu dapat kosnya itu satu kamarnya yang paling murah. Karena kalian bayangkan ya uang 3 juta itu saya harus bisa bayar apa DP kuliah pertama 1,7 juta. Kemudian saya dapat kos, saya harus bisa makan di sana. Kalian bayangkan. Saya dapat kos dengan harga yang paling murah waktu itu karena nggak ada jendelanya. Ukurannya itu lebih kecil sih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini sekitar 6 kali gini kali panjang gitu. Jadi penglat nggak ono jendelone, tidurnya yang juga itu di lembar. Alasnya apa baju pakaian itu yang mana yang di dalam tas buat tidur. Itu pertama, sampai semester 1 ke atas lah ya, satu sampai yang kedua. Nah, waktu itu dikasih sama teman. Ada yang teman kasih, sampai sekarang masih ada, saya lupa foto. Kasurnya tuh udah tisol ya. Jadi itu dulu bekas kakaknya dia pakai sama dia sampai tipis dikasih ke aku dari 2011 sampai sekarang masih ada pakai. Ya aku bukannya apa ya, hanya saja itu bukan kasur ya, tapi rasanya gitu yang berbeda gitu. Nah dia adalah orang yang NTT kalau kalian ingin tahu. Karena kasihan dari aku tidurnya kayak gitu ya, mungkin takut
apa kena orang-orang basah mungkin ya, itu dikasih. Baiknya gitu. Saya kreatif sekali dulu ketika saya makan, saya buat masaknya pakai McDo. Masak nasi goreng pakai McDo. Serius. Nanti kalian pakai panas tuh ya, tahan dulu, pakai bawah. Buat apa namanya, masak minyaknya dulu sampai panas. Kan kalau buat ada crack tuh ya. Oh tahan, masak ya, kering, ya, masukin nasinya, gitu. Terus tahan dulu sampai buah hasil. Itu salah satu. Kemudian kalau seringnya itu masak, nah ini artinya abal saya masih ada sekarang. Pokoknya mas, sana masih ada kan? Nah, itu buat ibu saya. Kalau kalian pengen tahu, mas saya kemarin ke sana, jadi masih ada sekarang. Nah dulu kemarin-kemarin naik kelas Jogja. Nah ini makanan saya dulu setiap hari, di gelas. Saya dulu makannya di gelas. Ini serius nih. Karena saya wah di Jogja walaupun murah ya, tetapi kalau setiap hari makannya segitu-segitu tuh habis uang kita. Jadi waktu itu saya belinya di gelas karena harga 300 atau 240 dia waktu itu 2010. Wah itu sekali buat makan, uang second murah banget. Kalau saya makan itu kan umurnya, gitu ya karena kebanyakan ini. Kalau paling murah itu saya masak ini. Jadi ini saya buat omelet. Jadi saya potong menjadi empat ya, buat makan pagi, nanti siang sama malam. Itu sekitar bertahan selama ya semester lah ya. Saya makan omelet mie sama beli mie gelas gitu. Wah aku nggak pikir makan itu omelet sekian biasanya. Yang penting saya bisa sekolah, yang penting saya bisa lanjutkan studi saya. Gitu. Udah saya makan aja, ini saya kenyang. Nah, di awal kuliahan akhirnya saya kebut saja ya buat itu yang namanya website. Saya nggak tahu, saya nggak mau siapa yang mau beli saya, tinggal bodo amat lah. Desain saya siapa yang laku. Akhirnya saya buat dari 2011. Akhirnya di 2013 saya sudah naik derajat sedikit. Saya kemana-mana nggak naik langsungnya sama jalan kaki. Dulu ambil kakinya itu keras. Karena kita jalan terus gitu ya. Mau ke Trans Jogja itu jaraknya dari Terminal Jombor jauh banget dari universitas. Itu kalau jalan harus ada sekitar 15 menit untuk bisa dapat yang namanya Trans Jogja tadi, transportasi umum. Sampai hafal betul ya, 2A, 2B, 3A, 3A. Hafal saya keliling Jogja itu dan selain saya kadang disebut teman. Nah, ini saya bisa beli sepeda. Harganya 985.000. Gaji saya pertama saya kerja, saya belikan sepeda. Teman-teman saya kontel. Sampai kalau bulu, Prambanan, kontel ya men. Jauh banget dulu. Saya kontel, saya dapat kerjaan, saya kontel lagi. Itu asik banget. Itu sekitar bertahan selama setengah tahun lah ya. Karena di 2013 akhir saya beli motor ini sendiri cash. Jadi waktu saya dapat proyek lumayan, saya akhirnya beli ini bisa buat saya kali proyek lagi dalam sini. Sambil gue saya bisa beli. Ini ada sharingnya. Jadi intinya walaupun jenjang saya itu gak lama sudah 2010, 2011, 2012 itu masih sama banget. Istilahnya masih makannya dan masih mikir 6 kali ya makan apa aja ini ngabisin uang gak ya gitu. Nah akhirnya ketika ini saya bisa untuk mandiri, bisa beli kendaraan sendiri, bisa ngasih orang tua dan sebagainya. Kemudian 2015 saya bisa beli roda walaupun jelek-jelek bisa dinikmati untuk jalan. Nah hasil dari itu tadi adalah hasil dari kita terus berupaya. Kalau kita mau terus mencoba, nggak pernah malu, nggak takut, pasti gampang. Nah, kenapa bisa sampai hari ini gitu? Apa tiba-tiba datang, tiba-tiba sukses, tiba-tiba enak gitu ya? Enggak. Semua itu berproses. Yang penting adalah berjuang. Berjuang, terus berjuang sampai sukses. Kalau kita nggak pernah berjuang, kita nggak pernah coba, kita nggak pernah mau keluar dari zona kita, selamanya kita itu coba mau saya. Nah, kenapa saya selalu katakan arsitek nasib? Karena kita harus di-plan, harus di-plan.
Hidup kita tanpa plan itu sama aja kita nggak punya tujuan. Nah, betapa pentingnya semangat. Kalau orang nggak punya semangat, itu kayak nggak bisa berbuat apapun gitu ya. Mau berangkat, aduh saya nggak punya motor, malas jalan, sudah hasilnya hilang lah kesempatan ini. Saya mau berangkat ke sana, saya nggak ada temannya, saya malu, nggak jadi lagi. Ya itu karena nggak punya semangat. Jadi makanya kenapa penting sekali yang namanya semangat gitu ya. Nah, saya pengen tanya ya, istilah ini ada, karena saya sering isi ke banyak apa ya. Jadi ada kata hoki gitu ya, nggak apa-apa ya. Karena kan saya sering isi bukan hanya untuk muslim, tapi kadang juga non muslim. Nah, saya tanya, sukses hoki nasib baik atau apapun itu muncul setelah atau sebelum? Setelah kan ya. Sukses nasib baik itu muncul sebelum atau sesudah terjadi? Sukses hoki nasib baik itu muncul sebelum atau sesudah terjadi? Sesudah terjadi. Kita berproses dulu gitu. Baru muncul yang namanya sukses hoki nasib baik. Gak mungkin tiba-tiba datang. Oh enggak mas, saya masukin koin undian, saya menang. Ya itu ada sebabnya dulu gitu loh. Ada sebabnya. Ada kalian masukin dulu gitu. Baru itu dapat akibatnya kalian menang. Kalau kalian nggak pernah masukin tak lebaran kuda, enggak apa, nggak bakal ya namanya muncul akibatnya. Gitu. Jadi ada sebabnya dulu yang harus kalian buat. Kalau ingin membuat sesuatu hal itu ada sebab baru munculnya akibat. Oke ya, ya. Oke. Mana dok? Kemudian masa depan. Masa depan itu tergantung di kalian, sebenarnya. Kalian mau sukses, kalian mau apa itu tergantung di tangan kalian. Nah, kalian hari ini ya, kalian tahu kalian hari ini apapun yang kalian lakukan hari ini itu akan berpengaruh kalian ke masa depan. Kalau dulu saya malas-malas, mungkin sekarang saya nggak berdiri di sini. Kalau dulu saya nggak mau kuliah, mungkin kita nggak akan pernah ketemu. Karena apa? Karena semua itu Anda hari ini, apapun yang Anda lakukan, perilaku dan sikap kalian itu akan mempengaruhi masa depan kalian. Kalau kalian malas, kalian keras, itu akan berdampak ke masa depan kalian. Maka saya harap kalau kalian punya mimpi, kalian harus tanamkan kalian hari ini itu ngapain. Kalau kalian besok mau pengen jadi orang yang sukses, kalian hari ini harus ngapain gitu. Kalau kalian malas, kalian ya besok ya kayak gitu gitu. Gak ada sukses tiba-tiba datang, tiba-tiba enak, tiba-tiba prestasi, gak ada. Istilah seperti itu. Nah, oke ya, karena nasib baik itu perlu diciptakan, perlu dibuat gitu. Nah, kalau saya harus merancang nasib itu. Kalau kalian nggak pernah merancang ya, nggak pernah bisa mendapatkan kesuksesan. Oh, dapat menantu kaya? Tidak seperti itu. Nanti ada ceritanya. Ada 3 faktor sebenarnya orang yang tahu kenapa kita bisa mencapai keinginan tersebut. Yang pertama, the power of mind, kekuatan pikiran kita. Kita sebenarnya manusia yang sangat luar biasa orang yang tahu ya. Yang pertama yang harus bisa bersyukur. Bersyukur atas apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Kalian bisa makan hari ini, kalian bersyukur. Kalian bisa hidup hari ini, kalian bersyukur. Karena apa yang kalian dapatkan itu harus kalian syukuri. Karena kalau kita tanpa rasa syukur itu percuma gitu. Yang kedua adalah sikap mental kalian. Bisa fokus? Saya kurang waktu sebentar ya. Saya. Nah, sikap mental. Nah ini kadang manusia yang salah mentalnya. Ketika ada yang ngomong gitu tidak memperhatikan, itu sikap mental yang salah. Karena apa?